Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam ini kita akan membahas kitab Ithaful Anam karya Syekh Ibnu Hizam hafizahullah ta'ala, halaman yang ke-258. Antum yang belajar bahasa Arab, ana sarankan untuk buka PDF ya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu harus dilatih. Jadi inilah tujuan kita belajar bahasa Arab. Goyah. Kalau hanya belajar bahasa Arab terus tanpa praktek, artinya kita hanya belajar alat tanpa goyahnya. Nah, di antara tujuannya belajar bahasa Arab itu memahami tulisan para ulama. Kalau anda salah, antum boleh koreksi. Kita sama-sama muzakarah. Faslun fi masaila tata'allaqu bi lailatul qadri. Pasal permasalahan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sababu tasmiyatiha bi Lailatul Qadri, sebab penamaan Lailatul Qadar. Zakaru asbaban kasiratan minha, mereka para ulama menyebutkan sebab yang banyak sekali kenapa disebut Lailatul Qadar. Di antaranya li'annallaha yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sanatil qabilati, karena Allah mentakdirkan pada malam tersebut apa yang Allah kehendaki dari perkara-perkara amrihi, perkara takdir, ila misliha, ke yang semisalnya pada tahun yang akan datang. Jadi apa yang Allah kehendaki, apa yang terjadi tahun yang akan datang, Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar, insyaallah ya. Jadi ini penentuan nasib kita setahun yang akan datang, malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita hidupkan dengan ibadah, ya enggak, mudah-mudahan Allah takdirkan yang baik-baik untuk kita. Wa yadullu ala zalika qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan atas hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha hiya itu lailah ya, Lailatul Qadar. Pada malam tersebut Allah takdirkan segala perkara dengan penuh hikmah. Ini kenapa disebut Lailatul Qadar. Qadar, ketentuan Allah. Allah takdirkan pada malam tersebut apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Yang pertama itu, kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Wadi, jelas ya? Jelas gak Wandi? Afan, antum ikut baca di HP. Wandi pegang HP gak? Nah, ikut baca. Jadi pertama, karena Allah takdirkan pada malam Lailatul Qadar, takdir setahun yang akan datang. Yang kedua, wa minha annaha innama summiyat bidzalika li'azamiha, sesungguhnya hanyalah dinamakan malam Lailatul Qadar li'azamiha, karena keagungan malam tersebut, wa qadriha, dan kedudukannya, wa syarafiha, dan kemuliaannya, min qaulihim,
dari firman Allah Ta'ala, di antara ucapan mereka, contoh ucapan Arab ya, li fulanin qadrun, bagi fulan itu ada qadar. Apa yang dimaksud qadar? Syarafun, kemuliaan, wa manzilatun, kedudukan. Jadi qadar itu maknanya kemuliaan, kedudukan, keagungan. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena malam itu malam yang mulia, malam yang punya kedudukan, malam yang punya keagungan. Itu penamaan Lailatul Qadar. Yang kedua, sebab penamaan Lailatul Qadar. Kalau ini secara bahasa ya. Nah, kalau yang pertama tadi ada dalilnya dari Al-Qur'an. Wakila summiyat bizalika, dan dikatakan dinamakan malam Lailatul Qadar li'anna li ta'ati fiha qadran aziman, karena ketaatan pada malam tersebut itu punya kedudukan yang agung, wa sawaban jazilan, dan pahala yang sangat banyak, wa hunaka aqwalun ukhra, di sana ada ucapan-ucapan yang lain. Jadi Syekh Ibnu Hizam mencukupkan dengan 3 sebab disebut malam Lailatul Qadar. Jelas ya? Antum mana? Luqman ya? Betul nggak? Siapa nama? Yazid. Pertama, kenapa Yazid disebut malam Lailatul Qadar? Apa sebabnya? Kenapa? Yang Yazid tangkap dari penjelasan tadi. 1, kan ada 3 sebab kata Syekh. Apa Yazid? Karena malam tersebut malam yang mulia, ahsanta, li azamiha, agung malam tersebut. Itu pertama. Yang kedua, sebelah Yazid ini siapa? Siapa namamu? Rizji ya? Apa Rizki? Nah, yang kedua apa? Rizki. Ahsanta. Karena di malam tersebut ditakdirkan perkara-perkara setahun yang akan datang. Jadi qadar dari takdir, ditakdirkan. Yang ketiga, di sebelah Rizki ini Rafa ya? Apa yang ketiga? Yang pertama malamnya mulia, yang kedua di malam tersebut Allah takdirkan takdir setahun yang akan datang, yang ketiga apa? Rafah, ketaatan pada malam tersebut punya kedudukan yang agung, ketaatannya, paham? Rafah. Nah, jadi antum di 10 malam hari terakhir ini maksimalkan, malamnya mulia, ketaatannya dibalas dengan pahala yang sangat banyak, kemudian ditakdirkan takdir setahun yang akan datang. Rugi kalau disia-siakan. Ya enggak? Itu enggak, Rafa? Nah, antum di sini santri kan? Jadi kalau santri itu harus beda dengan masyarakat umum. Jangan santri lebih jelek dari masyarakat umum. Masyarakat umum saja semangat ibadah. Itu dengar tuh masjid-masjid sebelah tadarusan. Kalau di Aceh sampai subuh mereka tadarusan. Itu masyarakat biasa, bukan santri. Ini santri kayak preman, aneh. Hal Lailatul Qadri baqiyatun am rufi'at? Apakah malam Lailatul Qadar masih ada atau sudah diangkat? Sebagian orang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak ada lagi. Nah, itu. Banyak orang yang bilang enggak ada lagi malam Lailatul Qadar, sudah diangkat. Itu zaman Nabi. Sekarang enggak ada lagi. As-sahihul lazi alaihil adillatul mutakasiratu annaha baqiyatun. Yang benar berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu masih ada.
Wa amma ma jaa fil Bukhari min hadisi Ubadah bin Samit radhiyallahu an wa fi Muslim. Adapun yang datang pada Sahih Bukhari dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an wa fi Muslim, dan juga pada riwayat Muslim, min hadisi Abi Sa'idin radhiyallahu an wa min hadisil Filtan bin Asim radhiyallahu an indal Bazzar, di dalam riwayat Bazzar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiruhum bi lailatul qadri, bahwasanya Nabi SAW keluar mengabarkan mereka, para sahabat, tentang Lailatul Qadar. Fara'a rajulaini yahtasimani fahajaza bainahuma, maka Rasul melihat dua orang laki-laki sedang ribut, sengketa di antara keduanya. Wa qala, Nabi SAW bersabda, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri, aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun, maka ribut antara fulan dan fulan. Farufiat, maka diangkat. Apa yang diangkat? Khobar yang mau dikhobarkan Nabi SAW tentang Lailatul Qadar diangkat. Fal muradu rufi'a ta'yinuha, yang dimaksud itu diangkat kepastian malam tersebut kapan. Itu yang diangkat, bukan Lailatul Qadarnya, tapi kepastian malam 21 atau 23 atau 25, itu yang diangkat. Kenapa? Karena lihat orang ribut. Wa qad wujida khilafun syazun la ya'ba'u bihi, dan sungguh wujida, didapati khilaf ya, syadz aneh, nyeleneh, layak ba'u bihi, tidak perlu digubris, tidak perlu dianggap khilaf itu. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai sekarang, tapi yang diangkat itu kabar tentang kapannya. Jadi tidak diketahui kapan malam Lailatul Qadar. Kenapa diangkat? Ya karena ada dua orang yang ribut. Berarti jelek ya, ribut-ribut, ya tak? Sengketa dari sesuatu yang mestinya Nabi SAW mengabarkan kapan Lailatul Qadar itu malam keberapa, tidak jadi diangkat karena ada dua orang yang ribut tadi. Faqad qala al-Imam Nawawi, sungguh Imam Nawawi rahimahullah telah berkata, wa hadzal qaulul ladzi ikhtara'ahu haula'i syadzuna ghalatun zahirun. Perkataan ini ikhtara'ahu, yang ikhtara'ah, yang didustakan, enggak. Haula'i syadzun, orang-orang yang nyeleneh. Golatun adalah salah, zahirun yang nampak, wa gobawatun bayyinatun, dan kebodohan yang jelas. Gobawa, gobi, goblok, bodoh. Jadi orang-orang yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi, kata Imam Nawawi, bohong, nyeleneh, salah, dan bodoh yang nampak. Kalau bahasa Rocky Gerung itu dungu, kedunguan. Lianna akhiral hadisi yaruddu alaihim, karena akhir hadis membantah mereka. Itu kata Imam Nawawi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farufiat, maka diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, aku berharap itu baik untuk kalian. Diangkat kapan pastinya malam Lailatul Qadar, kata Nabi, aku berharap itu baik untuk kalian. Jadi yang baik itu justru tidak jelas kapan malamnya, bukan pasti 27, bukan. Faltamisuha fittasiati, maka carilah malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-9.
malam 29. Wasabiati, dan malam yang ketujuh, malam ke-27. Wal khamisati, dan yang kelima, malam yang ke-25. Di malam-malam ganjil. Walau kanal muradu rufi'a wujuduha, seandainya yang dimaksud itu diangkat keberadaan malam Lailatul Qadar, lam ya'mur bil timasiha, tentu tidak diperintahkan untuk mencarinya, ya tak? Ngapain dicari? Kan sudah diangkat. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan faltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi disuruh cari. Itu ya. Kenapa diangkat? Karena ada dua orang yang ribut tadi. Mestinya Rasul sebutkan kapan malamnya, tapi ada orang yang ribut. Ya enggak? Apa sebab Nabi tidak jadi menyampaikan? Wallahu alam ya. Apa karena ribut Rasul tidak jadi menyampaikan, atau wahyunya tidak jadi turun? Ya enggak? Karena ada orang ribut tadi. Wallahu alam. Lihat di syarah hadis ya, apa penyebabnya. Yang jelas sebab tidak ditentukan kapan malam Lailatul Qadar itu karena ada orang yang ribut tadi. Dan ada hikmahnya, enggak? Hikmahnya apa? Supaya kita itu senantiasa ibadah setiap malam, bukan hanya malam-malam ganjil saja. Dan jangan dianggap malam Lailatul Qadar itu khusus bagi orang yang itikaf. Yang jelas bagi orang yang ibadah di malam tersebut. Percuma itikaf tidur tidak ibadah kan? Atau itikaf ngobrol, main-main, percuma kan? Nah, yang jelas bagi orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, makin banyak dia menghidupkan malam, makin banyak dia dapat pahalanya. Dan semua orang pasti dapat malam Lailatul Qadar. Dia sholat isya, dia sholat maghrib, dapat kan pasti. Cuman kadar berapa dapatnya tergantung kesungguhan dia dalam beribadah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Mata Lailatul Qadri, kapan malam Lailatul Qadar? Kapan malam itu? Ukhtulifa fi ta'yini Lailatul Qadri ala aqwalin kasiratin. Diperselisihkan penentuan malam Lailatul Qadar berdasarkan pendapat yang banyak sekali. Wa awradal hafiz rahimahullah fil fathi aksara min arba'ina qaulan. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan lebih dari 40 pendapat. Pusing antum. Kapan? Ada 40 pendapat. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam waffaqahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam, semoga Allah terus memberikan taufik pada beliau. Wa yumkinu tasnifu hazihil aqwali ila arba'i fi'atin. Bisa dikelompokkan pendapat-pendapat ini pada 4 kelompok besar. Jadi dari 40 itu jadi 4 kelompok besar. Al-ula, yang pertama, marfudatun. Marfudatun. Apa marfudatun maksudnya? Pendapat yang terbaik, marfudatun itu. Kal qauli, atau marfudah itu pendapat yang tertolak, bukan terbaik ya, afwan ya. Marfudah dari rafidah. Ya, rafidah itu orang yang menolak. Syiah rafidah, dia menolak. Kenapa? Menolak Abu Bakar, menolak Umar. Marfudah tertolak. Apa pendapat yang tertolak? Kal qauli bi inkariha fi asliha, seperti ucapan mengingkari asalnya. Jadi menurut pendapat ini tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Ini Anda pernah baca ya, pendapat seperti ini. Anda juga pernah dengar. Jadi mereka ini mengolok-olok orang yang mencari Lailatul Qadar. Sudah tidak ada lagi kata dia. Awil qauli bi raf'iha, atau pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar sudah diangkat. Itu tertolak pendapat itu. Asalnya tuh yang kedua, dha'ifatun, pendapat yang lemah.
Kal qauli bi annaha lailatun nisfi min Sya'bana. Seperti pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah ya. Ada nggak pendapat itu? Jadi nisfu Sya'ban itu Lailatul Qadar. Nah, itu pendapat lemah. Awil qauli bi raf'iha, atau pendapat atau mana? Wa yadullu ala dhafi, dan yang menunjukkan atas lemahnya hazal qauli qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Wa qauluhu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Ramadan, pada bulan Ramadan, ya kan? Sedangkan Lailatul Qadar turun pada malam diturunkannya Al-Qur'an. Berarti bulan apa itu Lailatul Qadar? Ya bulan Ramadan berarti, bukan bulan Sya'ban. Nah, makanya lemah kan pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu nisfu Sya'ban. Asali satu, pendapat yang ketiga marjuhatun. Marjuh, pendapat yang marjuh. Pendapat yang kemungkinan benarnya itu tipis. Masih mending dari dhaif tadi, tapi ini tipis. Kal qauli bi annaha fi ramadana fi ghairi ashril awakhir minhu. Seperti pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu pada selain malam 10 yang terakhir. Ada juga ustadz bilang, ustadz ini ya, yang sering-sering ceramah, bisa jadi Ramadan itu 10 hari pertama atau 10 hari kedua kata dia. Bisa jadi bukan 10 hari terakhir. Nah, ini pendapat marjuh. Kemungkinan benarnya itu tipis sekali. Ar-rabi'atu, pendapat yang keempat, wahiyar rajihah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Wahia kaunuha fil asril akhirati min syahri ramadana. Malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa arjaha autaruha, dan yang paling diharapkan malam-malam ganjil. Wa arjal autarah lailati sab'in. Wa arjal autarah lailata sab'in, ya, wa isrina, pada malam 27. Jadi di antara malam yang ganjil, malam yang paling diharapkan itu malam ke-27. Wa arjal autar jumlatus sab'il awakhiri, paling ganjil pada malam yang ke-27. 7 terakhir, maksudnya itu 27. Wa hadzal qaulu huwallazi yajma'u bainal adillati kulliha. Pendapat ini mengumpulkan antara dalil-dalil semuanya. Jadi kesimpulan dari dalil-dalil yang ada itu yang paling kuat malam ke-27. Paling memungkinkan, tapi bisa jadi bukan. Faqad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya telah datang dari Nabi SAW, beliau bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri, carilah malam Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir. Fasyamulal layaliyal witra minha, maka mencakup semua malam ganjil. Wasyafa, dan genap. Ya, ini kan 10 malam terakhir, bisa ganjil bisa genap. Wa qulna innal layaliyal witro arjah, kami katakan sesungguhnya malam-malam ganjil itu lebih kuat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, iltamisuha fil witri. Jadi ada hadis lain, carilah pada malam ganjil, minal asril awakhiri, dari malam-malam terakhir, 10 malam terakhir. Lebih spesifik kan? Hadis pertama 10 terakhir, hadis kedua malam ganjil dari 10 terakhir.
Wa qulna, kami katakan, inna lailata sab'in wa isrina arjah, malam ke-27 lebih kuat lagi. Li hadisi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, inda Abi Dawud bi isnadin sahih, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri, Nabi SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, hiya lailatu sab'in wa isrina, malam tersebut adalah malam ke-27. Sanadnya sahih. Walakin hazal hadisul rajihu waqfuhu, akan tetapi hadis ini yang rajih mauquf. Nah, mauquf artinya bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat, yaitu Abu Sufyan. Itu yang rajih. Rajjaha zalika Daruqutni fil Ilal, dirojikan hal tersebut oleh Daruqutni dalam kitab Al-Ilal, summal Hafiz fi Bulughil Maram, summa Syekhuna rahimahullah fi ahaditsa mu'allatin zahiruha sihhatu. Kemudian Syekh kami rahimahullah pada hadis-hadis, pada kitab hadis beliau namanya Ahadits Mu'alla Zahiruha Sihah, 1 jilid. Siapa ini maksudnya? Santa. Syekh Ibnu Hizam itu Syekh Muqbil. Jadi mauquf ya, ucapan Muawiyah. Wadih, jelas? Jadi ada berapa pendapat tadi? Faiz, coba Faiz. Pendapat pertama Faiz, pendapat yang tertolak tentang Lailatul Qadar apa? Ayo, apa pendapatnya? Pendapat yang tertolak itu? Ahsanta. Jadi pendapat yang tertolak, pendapat yang mengatakan tidak ada lagi malam Lailatul Qadar, itu tertolak. Pendapat kedua, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Apa pendapatnya? Ahsanta. Malam Lailatul Qadar pada malam nisfu Sa'ban, itu pendapat yang lemah. Pendapat ketiga, pendapat yang marjuh. Wandi, pendapat yang marjuh, pendapat yang kemungkinan benarnya tipis. Itu malam Lailatul Qadar terletak di selain 10 hari terakhir, bisa di 10 hari awal atau pertengahan. Ahsanta. Pendapat yang mengatakan tidak mesti 10 hari terakhir. Nah, kalau ada ustaz-ustaz ceramah kan, kita harus semangat dari malam pertama, bisa jadi malam kedua Lailatul Qadar itu pendapat marjuh. Memang harus semangat, tapi malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Itu yang ketiga. Pendapat yang keempat, pendapat yang kuat. Khalifah, apa pendapatnya? Ahsanta. Pendapat yang paling kuat ya, pendapat yang mengatakan malam ke-27. Tapi belum tentu juga. Waqad kana Ubay ibnu Ka'bin radhiyallahu an yahlifu, sungguh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bersumpah. Masya Allah, Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi, tanpa sumpah pun dia pasti jujur kan. Semua sahabat itu udul. Annaha lailatu sab'in wa isrin kama fi sahihi Muslim, bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 sebagaimana riwayat Muslim. Sumpah dia sampaikan. Wajah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Ahmad, riwayat Ahmad, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni yashukku alayyal qiyam, sesungguhnya berat bagiku untuk salat malam. Famurni bilailatin, perintahkan aku 1 malam. La'anallaha yuwaffiqani bilailatul qadri, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadaku untuk dapat Lailatul Qadar. Faqala alaika bisabiati, wajib bagimu, alaika ilzam, ya kan, bisabiati, malam yang ke-27. Misalnya antum kan, misalnya Ustaz, anak tak kuat Ustaz begadang tiap malam. Kira-kira malam kapan lah anak ini yang bisa ngegas untuk itikaf, begadang sampai subuh, ibadah.
Kira-kira kapan Ustaz? Satu malam deh aku sanggupnya. Malam ke-27. Nah, itu ya. Jadi malam 27 tuh betul-betul jangan disia-siakan. Kalau antum malam biasa tidur jam 10, jam 11, bangun jam 4. Nah, malam ke-27 itu kalau bisa tanpa tidur sama sekali. Satu malam saja tanpa tidur sama sekali. Persiapan siang-siang tidur siang, habis maghrib buka puasa untuk minum kopi lah. Nah, betul-betul siapkan fisik di malam ke-27. Itu sebagaimana yang dinasihatkan Nabi SAW pada orang ini. Dia kan berat katanya, ya syukku alayyal qiyam. Aku berat kalau mau sholat ibadah sepanjang malam tiap hari, berat dia. Mungkin siang mau kerja kan, pagi mau kerja, berat. Kapan ya Rasulullah? Perintahkan padaku satu malam. Nah, malam ke-27 kata Rasul. Wallazi ja'alana la nu'ayyinuha fi lailati sab'in wa ishrina, dan yang menjadikan kami tidak menentukan malam tersebut adalah malam 27, tidak memastikan ya, tapi kemungkinan besar annahu qad sabata fi sahihaini, telah sabit, telah tetap pada Bukhari Muslim min hadisi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an annaha waqa'at lailata ihda wa ishrina, sesungguhnya Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam ke-21. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, zaman Rasul itu pernah Lailatul Qadar malam ke-21. Berarti sudah lewat malam kemarin. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa dipastikan 27, bisa jadi malam kemarin. Kita yang belajar sampai jam 11 lewat kan? Siapa tahu Lailatul Qadar itu. Wa fi sahihi Muslim, pada Sahih Muslim, an Abdullah ibni Unais annaha waqa'at fi salasi wa isrin, dari Abdullah bin Unais bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada 23, malam ke-23, berarti besok. Pernah 21, pernah 23 malam Lailatul Qadar itu. Amma kaunu arjal layaliya jumlatus sab'il akhirati, adapun yang paling rajih pada malam-malam 7 terakhir. 7 terakhir itu apa maksudnya? 29, 27, 25. Nah, kemudian 23, 21. Itu 10 terakhir kan? Kalau 7 terakhir tanpa 21 dan 23 berarti. Nah, fali hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahihaini pada Bukhari Muslim, anna unasan min ashabin Nabi sallallahu uru lailatul qadri fi sab'il awakhiri. Manusia dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperlihatkan Lailatul Qadar pada 7 terakhir. 7 terakhir. Bukan 10 terakhir, tapi 7 terakhir, lebih spesifik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhiri. Ara ru'yakum, aku melihat, ru'yakum, penglihatan kalian, qad tawatta'at, saling mencocoki, fi sab'il awakhiri, pada 7 terakhir. Jadi misalnya Wandi, misalnya zaman itu aku dapat Lailatul Qadar 7 terakhir, kemudian Khalifah, kemudian banyak yang menyaksikan 7 terakhir itu. Faman kana minkum mutaharriyaha, maka barang siapa di antara kalian sungguh-sungguh mencarinya, fal yataharraha fi sab'il awakhiri, maka carilah di 7 terakhir. Masih ada kesempatan kan? 7 terakhir, 21 lewat, 23 gas besok. Karena pada zaman Rasul ada kejadian 23 Lailatul Qadar itu. Wa kadzalika ma rawahu Muslim, berdasarkan riwayat Muslim fi sahihi, pada sahihnya,
an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil asril awakhiri, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Faman dha'ufa, barang siapa yang lemah, au ajiza, sama juga ajiza lemah, fala yuklabanna anisamil bawaki, jangan dia terkalahkan pada 7 sisanya. Misalnya antum tidak sanggup 10 hari terakhir, tidak kuat, 7 terakhir gas, tidak, 7 terakhir gas, tidak kuat 7 terakhir, 27 gas. Nah itu intinya. Kalau antum itu sholat maghrib, sholat isya, itu dapat Lailatul Qadar, tidak? Kan malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenam matahari sampai subuh. Bukan cuman misalnya jam 2 malam turun. Bukan seperti itu. Jadi malam seluruhnya, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Tapi sangat disayangkan kalau tidak maksimal ibadah kita di malam itu. Kita hanya sholat maghrib saja, tidak rawatib misalnya, isya saja tidak rawatib, kemudian tarawih, witir, ngantuk-ngantuk, main-main, kan sangat disayangkan, tidak maksimal. Baca Quran dikit. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kalian sendiri. Kalian itu mau sukses, mau gagal, kalian sendiri yang rugi. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ba'da an zakara aqwalan fil mas'alati, setelah menyebutkan pendapat-pendapat pada permasalahan Lailatul Qadar ini, wa arjahuha kulluha annaha fil witri minal ashril akhirati, dan yang paling rojihnya itu pada malam ganjil, malam 10 terakhir, wa annaha tantakilu, dan malam itu berpindah-pindah. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah, kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, pindah-pindah. Kama yufhamu min ahadisil babi, sebagaimana dipahami dari hadis-hadis bab ini. Wa arjaha autarul asri, yang paling diharapkan malam ganjil pada 10 terakhir. Wa arja autarul asri inda syafi'iyah lailata ihda wa isrin, yang paling diharapkan malam-malam ganjil 10 terakhir itu menurut Syafi'iyah malam ke-21, au salasin wa isrina, atau malam 23, ala ma fi hadisi Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id wa Abdullah ibni Unais. Wa arjaha indal jumhur, dan yang paling diharapkan menurut jumhur lailatu sab'in wa isrina, malam ke-27. Wa qad taqaddamat adillatu zalika, sungguh telah berlalu dalil-dalil tersebut. Jelas ya? Jelas tak? Insyaallah. Hal yanalul insanu ajra lailatul qadri, atau ujra lailatul qadri, apakah manusia mendapatkan pahala Lailatul Qadar iza qamaha, jika dia beribadah pada malam tersebut, wa in lam ya'lam biha, walaupun dia tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Pernah enggak antum tahu itu malam Lailatul Qadar, Faiz? Misalnya ada tanda-tanda, antum lihat ada cahaya misalnya, pernah enggak? Atau ngelihat ada pohon yang ruku sujud, nah, misalnya, ya enggak? Enggak pernah ya? Enggak pernah ya? Ada yang pernah lihat enggak tanda-tanda Lailatul Qadar? Salman pernah kan tuh? Enggak pernah dapat firasat inilah Lailatul Qadar, tandanya ini. Belum pernah ya? Misalnya antum melihat di pagi hari matahari itu tidak silau, misalnya antum lihat tanda-tandanya kan? Antum pandang matahari itu tidak menyilaukan mata, sejuk, tenang lihat matahari. Wah, bisa kan? Dapat tak malam Lailatul Qadar kalau kita tidak dapat tanda-tanda itu? Nah, itu pertanyaannya.
Fiha qaulani, ada dua pendapat. Al awwalu annahu yahtassu biman alima biha. Pendapat pertama, Lailatul Qadar itu khusus bagi yang tahu kalau itu Lailatul Qadar. Jadi khusus bagi yang mendapat tanda. Masya Allah ya. Kayak sebagian orang tuh kan, saya lihat pohon-pohon ruku dan sujud. Wah. Atau saya melihat cahaya terang, tenang lihatnya di malam itu, ada cahaya. Qala al-Hafiz rahimahullah, Al-Hafiz rahimahullah mengatakan wa huwa qaulul aksar, itu pendapat kebanyakan ulama. Nah, antum jangan nyala-nyalain. Pendapat yang mengatakan khusus bagi orang yang melihat tanda, itu pendapat kebanyakan ulama, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Wa yadullu lahu ma waqa'a inda Muslim, dan yang menunjukkan hal tersebut apa yang terdapat pada Sahih Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bilafzin, dengan lafaz man yakum lailatal qadri fayuwafiquha, siapa yang beribadah menegakkan ibadah pada Lailatul Qadar fayuwafiquha, lalu dia mencocokinya. Qala Al-Hafiz berkata wa huwa allazi yatarajjahu fi nazari, hal tersebut yang roji fi nazari. Nazori, apa nazori artinya? Menurutku ya, pandanganku. Wala unkira husul as-sawabil jazili liman qama libtigoa lailatul qadri wa in lam ya'lam biha. La unkira, aku tidak mengingkari, kata Ibnu Hajar, terdapatnya pahala yang berlipat ganda bagi orang yang beribadah pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar, wa in lam ya'lam biha, walaupun dia tidak tahu itu Lailatul Qadar, walau lam yuwaffaq lahu, walaupun dia tidak diberikan taufik bahwa itu Lailatul Qadar. Itu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi dalil yang dipakai mereka mengatakan harus ada tanda, harus tahu itu malam Lailatul Qadar, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, tidak, saya mengingkari itu. Tetap dapat pahala berlipat ganda, tetap dapat Lailatul Qadar walaupun dia tidak tahu itu malam Lailatul Qadar. Asani, yang kedua, annahu yanaluhul ajral mau'uda, dia dapat pahala yang dijanjikan. Ajro ya, pahala. Kalau ujro tadi upah, afwan salah. Yang benar ajro, ajrun, pahala. Wa in lam ya'lam biha, walaupun dia tidak mengetahuinya. Wa huwa qaulut Tabari, itu pendapatnya At-Tabari, wal Milhab, wa Ibnul Arabi, wa jama'atin, dan pendapat sekelompok ulama. Wa huwa raji, dan itulah pendapat yang kuat. Wa rajjaha zalikal allamatu Ibnu Utsaimin, dan dirojikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa qala, dia berkata, wa amma qaulu ba'dil ulama'i annahu la yanalu ajroha illa man sya'ara biha, ucapan sebagian ulama yang mengatakan dia tidak dapat pahala Lailatul Qadar kecuali kalau dia sadar itu adalah Lailatul Qadar, fa qaulun dhaifun jiddan, itu pendapat yang lemah sekali. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, barang siapa yang qama lailatal qadri, ibadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ampunan dari Allah, karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, diampuni baginya dosa-dosa dia yang telah lalu. Walam yakul aliman biha, tidak dikatakan dalam keadaan dia tahu itu Lailatul Qadar. Kan ini mutlak, tahu tidak tahu tetap dapat pahala, tetap dapat pengampunan. Hadis ini kan mutlak, tidak disebutkan aliman.
Walau kana ilmu syarton fi husulis sawabi, seandainya ilmu tahu itu malam Lailatul Qadar adalah syarat untuk dapat pahala, la bayyanahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi SAW pasti telah menjelaskannya. Wa amma istidlaluhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun pendalilan mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatul qadri fayuwafiquha, siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar lalu dia mencocokinya, fa ma'nahu fi nafsil amri, maknanya itu pada konteks amar. Wa illam ya'lam wa huwa zalik, kalau dia tidak mengetahui, wa huwa zalik, ya dia tidak tahu, tidak masalah, tetap dapat pahala. Sama seperti penjelasan yang tadi Ibnu Hajar tadi. Jadi pendapatnya Syekh Utsaimin itu sama dengan pendapat Ibnu Hajar. Tidak mesti tahu itu Lailatul Qadar, tetap dia dapat pahala. Maksudnya itu apa? Fa ma'nahu fi nafsil amri, pada konteks itu pun, maksudnya itu pada konteks dia mencocoki, dia dapat firasat, ya dia dapat pahala Lailatul Qadar. Dia ada firasat, dia ada tanda-tanda. Kalaupun dia tidak tahu, ya dia tetap dapat pahala, itu maksudnya. Ya kalau dia dapat tanda-tanda kan dia lebih yakin kan. Misalnya antum lagi sholat ini ya, lagi sholat tahajud, tiba-tiba turun hujan, ya tak? Malam itu tidak gaduh, sejuk, cahaya bulan terang, misalnya kan, damai hati antum. Tiba-tiba antum melihat di luar, sujud semua nih pohon-pohon, nah, misalnya kan. Pas siang-siang antum lihat matahari itu tidak terang, tidak menyilaukan, juga tidak gelap. Nah, ini caknya Lailatul Qadar, yakin ana. Tidak masalah kan? Kalaupun antum tidak dapat tanda, ya tetap dapat Lailatul Qadar. Kalau antum ibadah. Nah, itu ya. Sekarang tanda-tanda. Benar enggak yang ana sebutkan tadi itu tanda Lailatul Qadar? Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hizam. Alamatu Lailatul Qadri, tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatun samha'u, malamnya cerah, tenang. Jadi tidak mendung, ya, tidak banyak petir. La harratun wala baridatun, tidak panas juga tidak dingin. Tidak panas sekali, tidak dingin sekali malamnya. Ja'a zalika min hadis Jabir radhiyallahu an. Hal tersebut berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an. Inda Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa min hadisi Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Dan berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit. Inda Ahmad wa min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Inda Ibnu Huzaimah wal Bazzar wal hadisi yartaki ilal hasan. Hadis-hadis tersebut naik derajatnya ke hasan, bisa dijadikan hujjah, hadis hasan. Bi majmu'i hazihi syawahidi, karena terkumpulnya syawahid-syawahid hadis tersebut. Jadi saling menguatkan, hadisnya hasan. Hadis yang mana? Tentang tanda Lailatul Qadar, diantaranya langit cerah, malam cerah, tenang malam itu. Tidak gemuruh ya, tidak banyak badai, petir, enggak, tenang dia. Yang kedua, nuzulul matar, turun hujan tandanya. Ja'a zalika fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Datang hal tersebut pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an fi sahihaini, pada sahih Bukhari Muslim, wa min hadisi Abdullah bin Unais radhiyallahu an fi sahih Muslim. Tanda yang kedua turun hujan. Tanda ketiga, tulu usyamsi fi sabihati tilkal lailati la syu'a laha. Matahari terbit pada pagi harinya, pada hari tersebut, pada malam Lailatul Qadar paginya, la syu'a laha, tanpa cahaya yang menyilaukan. Nah, jadi antum lihat matahari itu silau enggak lihatnya? Kalau silau bukan, berarti kan tanda-tandanya. Nah, itu. 5 akhrajahu Muslim, berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Muslim, an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an annahu haddasa an Rasulillah SAW.
diceritakan dari Rasul SAW, anna syamsa tatlu'u min zalikal yaumi la syu'a'a laha, bahwasanya matahari terbit pada malam Lailatul Qadar, la syu'a'a laha, tidak menyilaukan. Jadi paginya itu matahari tidak menyilaukan. Walahu syahidun min hadis Ibnu Mas'ud wa min hadis Ubadah bin Samit wa kilahuma inda Ahmad. Jadi berdasarkan pendapat yang sahih ada 3 tanda ini. Nah, kalau yang sering diceritakan orang-orang ada apa? Lihat cahaya, kemudian lihat, ada yang bilang pohon itu terbalik, akarnya di atas. Ya, malam Lailatul Qadar itu akar pohon di atas. Ada yang bilang pohonnya sujud, ruku. Nah, itu tidak ada dalilnya ya. Kalau ada dalilnya silakan antum bisa di-share. Ya, sekarang ini kan gampang. Kalau ada dalilnya di-share. Kalau tidak ada, menurut penelitian Syekh Ibnu Hizam yang sahih itu 3 ini tandanya. Malamnya cerah, tenang, turun hujan pada malam tersebut, gerimis ya. Dinginnya sedang, tidak kedinginan. Kemudian pagi-pagi mataharinya terbit, tidak menyilaukan. Ini yang berdasarkan hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Di antaranya hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah ya. Malam-malam berikutnya ana disuruh Ustaz Abdul Rahman ngisi di sini. Mungkin kita bahas tentang itikaf ya, kitab yang sama tapi tetap itikaf. Nah, kalau masih ada waktu tentang sholat id, tapi kita bahas itikaf dulu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Dan nanya gak? Jadi afan 3 tanda Lailatul Qadar apa tadi? 1, malamnya cerah. 2, turun hujan. 3, oh iya, matahari tidak menyilaukan. Itu ya. Apakah harus antum ketemu ini? Tidak mesti. Tidak mesti. Yang jelas ibadah kita di malam itu semaksimal mungkin. Pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan setara ya, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih baik dari ibadah sepanjang bulan selama 83 tahun lebih. Nah, itu kalau kita antum baca Quran, antum apa lagi? Zikir, antum sholat, itu pahalanya berlipat-lipat. Semua ibadah pada malam tersebut dilipat gandakan. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Terakhir. Ya, fadol, masya Allah. Siapa? Abdurrahman ya? Ya. Cuma terkait tanda pertama itu Ustaz. Yang pertama itu malamnya cerah Ustaz ya. Ya, ya. Tidak terlalu har, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya. Cuman walaupun malamnya itu cerah, tapi turun hujan. Iya, turun hujan. Tapi hujannya bukan hujan badai, bukan hujan petir, guntur. Jadi kemungkinannya Ustaz tetap ada bintang itu cerah, tapi tetap gerimis gitu. Iya. Tidak mendung gelap ya. Nah, ya bisa kan? Malah pada ada satu riwayat kan saat Rasul sujud basah kening beliau oleh air hujan. Ya. Berarti unik Ustaz ya, malamnya itu unik Ustaz ya, cerah tapi dia tetap gerimisnya ada gitu Ustaz ya. Iya. Itu kan nggak aneh, siang aja bisa cerah, matahari ada tapi hujan. Kan nggak aneh. Jadi Iya. spesial gitu Ustaz. Iya, bisa saja kan seperti itu, dia samha tapi hujan. Nah, kemudian saat di pagi hari mataharinya tidak menyilaukan. Nah, dan lagi-lagi tadi tidak mesti kita ketemu itu. Bisa jadi ketemu, bisa jadi tidak kan? Misalnya kita lagi baca Quran nih, itikaf
semua orang pada tidur semua kan. Kita sendiri yang bangun. Saat itu kita menyaksikan hujan, kita menyaksikan langit cerah, tidak dingin, tidak panas. Kemudian pagi-pagi kita lihat keluar, saat lihat dari jendela masjid, mataharinya tidak menyilaukan. Sepertinya itulah malam Lailatul Qadar tadi malam. Itu ya. Ya tidak mesti dikeluar-keluar kan, tidak mesti jadikan status kan. Ya kita sendiri yang tahu dan berharap kita ibadah di malam tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan, karena tidak semua ibadah itu diterima kan. Walaupun kita ibadah pada malam Lailatul Qadar, ya belum tentu diterima oleh Allah ibadah kita. Jangan langsung percaya diri sekali kita dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu diterima atau tidak ibadah kita. Jangan-jangan ibadah kita seumur hidup ini belum ada yang diterima. Nah, jadi tidak ada orang yang ini kan merasa percaya diri, sok suci misalnya. Tidak ada. Kita tidak ada yang tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya kita dapat malam tersebut dalam kondisi yang terbaik. Karena semua orang pasti dapat selama dia masih hidup, dia tidak gila ya kan. Kemudian dia tidak mabuk, akalnya dia tidak pingsan. Pokoknya selama akalnya masih ada dan dia ibadah pada malam tersebut, ya dapat di Lailatul Qadar. Tapi masalahnya dalam kondisi terbaik atau tidak ibadah kita, semaksimal mungkin atau tidak, itu saja masalahnya. Dan itu sepanjang malam, bukan pada momen-momen tertentu saja, pada jam 2 malam, bukan, sepanjang malam dari maghrib sampai subuh dimaksimalkan. Nah, kesimpulannya, kalau mampu 10 hari terakhir gas semua malam. Kalau tidak mampu, yang ganjil kita gas, yang genap pun ibadah, tapi jangan terlalu diporsir, nanti sakit pula kan. Kalau tidak mampu tiap malam ganjil, malam 27, malam yang paling diharapkan. Bahkan Ubay bin Ka'ab bersumpah kan, demi Allah itu malam ke-27 kata beliau, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.